Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang aula SD 04 Tabing ini dalam rangka saya mempresentasikan budaya positif untuk tugas calon guru penggerak modul 1.4A10. Dan terima kasih kepada Ibu yang memberi kesempatan waktu untuk saya menjelaskan sebagai sosialisasi atau presentasi tugas saya. Baiklah, untuk pertama kalinya sebelum saya mulai, saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala, karena kesempatan kali ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Kemudian berselawat kita kepada baginda alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru yang kami hormati, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwasanya kami sendiri selaku Kepala Sekolah MTS Nurul Ikhlas Tabing sangat bangga kepada Ibu Ramayuni selaku guru CGP, calon guru penggerak, yang mana kami sangat terinspirasi kepada Ibu Ramayuni karena banyak ilmu yang selama ini tidak kami ketahui. Berkat beliau kami sudah memahami sedikit demi sedikit, dan kami sangat mendukung sekali pada Ibu Ramayuni sebagai calon guru penggerak. Demikian pernyataan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam bahagia untuk Ibu guru semua. Baik, saya mulai untuk presentasinya tentang budaya positif atau disiplin positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Baiklah, yang pertama budaya positif saya merupakan tugas calon guru penggerak angkatan 3. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengikuti saya untuk memasuki angkatan berikutnya sebagai guru penggerak. Baiklah, bagaimana cara untuk pencapaian dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian untuk pencapaian khususnya, mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenal konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi.
Kemudian penerapan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian menyusun langkah-langkah strategi aksi nyata dan efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, saya minta Ibu, semoga saya dapat melaksanakan dengan cara berkolaborasi dengan ibu-ibu sekarang ini. Kemudian langkah awal yang akan dilakukan adalah berubah paradigma. Ini ada satu kegiatan saya lakukan. Saya ambil secari kertas ini, buku kecil. Kemudian saya tulis dengan yang barang saya yang berharga. Kemudian saya kepal dengan buku. Jadi ibu mau mengambil ini, ibu mau mengambil ini. Bagaimana ibu cara mengambilnya? Harus ibu bisa mengambilnya. Tapi saya akan mempertahankan sekuat tenaga saya. Jadi apa yang terjadi ibu? Saya paksa. Saya paksa. Kemudian dipaksa. Kemudian ada lagi pendapat lain. Digelitik atau bagaimanapun. Jadi dengan demikian bagaimanapun strategi ibu ini membuka pasti terbuka kan ibu. Itulah maksudnya dengan kita berusaha kita akan perubahan paradigma kita untuk mendapatkan sesuatu. Itu maksudnya ibu. Kemudian berikutnya perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Bagaimana? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah dirubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Di sini ibu ada 3 teori bahwa manusia itu bisa berdisiplin atau murid kita bisa berdisiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Umpamanya murid kita terlambat ke sekolah, oh nanti saya kena hukum, maka dia disiplin. Dia jadi menghindari ketidaknyamannya atau dari hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi nanti saya kena hukum itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contoh, anak-anak kita bangun pagi, yuk bangun pagi anak, kalau tidak nanti tidak dapat juara. Jadi dia ingin dapat juara, dia akan bangun pagi. Itu salah satu contoh motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Jadi kalau saya terlambat nanti saya bagaimana? Berarti saya tidak mematuhi piringan kelas. Jadi dengan itu kesadaran yang timbul dalam hatinya. Jadi bapak-bapak ibu, yang mana seharusnya teori atau motivasi perilaku manusia yang ibu pakai? Apakah untuk mendapatkan hukuman kah, yang menghindari dari hukuman kah, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau menghargai
Tentu yang ketiga yaitu Ibu, ya. Kemudian merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri. Kemudian budaya positif, kita melakukan dengan lingkungan positif, dengan keyakinan kelas, kita rubah peraturan kelas kita rubah menjadi keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi Ibu untuk merubah paradigma pertama kalinya di kelas kita yang selama ini kita melakukan peraturan kelas yang guru kerjakan, sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita buat sesuai kesepakatan dengan warga kelas kita dan harus dipatuhi. Jadi ini contoh mengapa tidak peraturan saja atau mengapa harus keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih baik kita melakukan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Kemudian contoh kesepakatan kelas. Contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran atau tertib. Kemudian kesepakatan kelasnya, kami dan guru murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini, yang pertama hormat kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian dengan bekerja kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Begitu definisi atau manfaatnya keyakinan kelas tadi. Kemudian ini contohnya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kita keyakinan kelasnya berarti itu tanggung jawab. Itu adalah nilai kebaikan yang ada. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi nilai kebaikan yang dapat adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini contoh ya Bu, Bapak. Jadi apa ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai? Berarti kita menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi nilai kebaikan yang dituju adalah berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti itu nilai kebaikannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran atau antri. Itu adalah nilai kebajikannya menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian menggunakan masker. Itu nilai kebajikannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keselamatan dan keamanan. Itu nilai kebajikan dari peraturan atau keyakinan kelas. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan menghukum, maksudnya kita melakukan dengan kepaksaan untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaannya tidak efektif, penghargaannya bisa juga merusak hubungan. Contohnya, saya berkomitmen untuk dapat juara, tapi karena tidak dapat juara, murid bisa
benci terhadap guru tadi atau terhadap teori. Itu salah satu contoh hukuman oleh penghargaan. Kemudian tindakan guru atau ada guru itu posisi kontrolnya ada sebagai penghukum, ada juga sebagai membuat orang bersalah, ada juga sebagai pengontrol, dan juga sebagai manajer, dan juga sebagai teman. Jadi ini contohnya tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk apa Ibu? Termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu juga hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan sanksi atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga guru terkena sanksi atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk berlari dalam pelajaran PJOK, juga merupakan sanksi atau konsekuensi. Perbedaan hukuman dan sanksi dan konsekuensi adalah hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau sanksi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Itu yang sanksi dan konsekuensi. Perpaksaan, jadi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi sanksi dan konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ada 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebenarnya guru penghukum ini harus kita hindari. Penghukum ini biasanya guru berbuat menghardik, menunjukkan atau menyakiti. Kemudian ada lagi berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan ya, gitu. Jadi kalau sebagai orang berbuat bersalah, guru akan berbuat menceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa kepadamu, jadi anak-anak merasa bersalah. Kemudian kalau berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres karena kamu, itu adalah perbuatan orang bersalah. Jadi otomatis anak murid kita merasa bersalah. Kalau sebagai pemantau, kita menghitung dan mengukur, kemudian apa peraturannya yang dilanggar anak itu. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa kamu begini? Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kaitan dengan dunia berkualitas. Jadi kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau sebagai host merontak, kalau sebagai penghukum merontak menyalahkan orang lain atau berbohong. Kalau sebagai murid berkata, baiklah, awas saja nanti, jangan marah-marah lagi, gitu. Tapi kalau sebagai membuat orang bersalah, kalau host menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kemudian keadaan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Jadi kalau sebagai teman, kalau host ketergantungan.
kalau kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dunia berkualitas. Contohnya saya kenal bapak itu gitu kalau sebagai teman. Kemudian kalau murid berkata, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu. Jadi anak-anak bisa menjadi kecewa atau ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai host menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid meletakkan guru atau peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang dan saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian sebagai manajer, kalau host menguatkan pribadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, begitu. Jadi seharusnya ibu kita sebagai yang bagus adalah sebagai manajer. Baik ibu, yang berikutnya adalah dan apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gonsen 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, umpamanya anak itu bersalah, jadi kita tebus yang itu bukan, tapi anak itu bisa belajar dari kesalahannya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi anak telah bersalah, jadi kita kan ada yang tersinggung, ada guru tersinggung, teman-temannya tersinggung. Jadi dengan konsekuensi itu minta maaf. Jadi itulah restitusi, jadi memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan kepada anak bagaimana yang seharusnya dari kesalahan tadi. Jadi bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri untuk cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang 9, restitusi pengembalian murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah 9 ciri-ciri restitusi. Kemudian segitiga restitusi. Ini adalah cara guru melakukan restitusi, yaitu ada segitiga restitusi. Yang pertama, kita sebagai menstabilkan identitas. Guru itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kadang-kadang kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Gitu. Kita menstabilkan identitas anak tadi. Jadi anak tadi tidak jadi merasa malu atau tidak merasa bersalah dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu salah satunya restitusi. Kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita kan telah membuat keyakinan di sekolah. Jadi di kelasnya. Jadi nilai yang telah disepakati apa? Jadi keyakinan kelasnya bagaimana? Gitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah tugas guru dalam melakukan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ini salah satu contohnya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak
atau bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh perkataan guru dalam menstabilkan identitas dirimu. Lebih jelasnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Tadi juga saya bilang, membantu siswa menggali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau apakah itu prower, random, log and logging, fun atau furtival. Nanti saya jelaskan ya Ibu. Jadi kata-kata sebagai validasi tindakan yang salah, guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau menyakiti orang lain gitu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu contoh kata guru dalam validasi tindakan yang salah. Bapak dan Ibu guru, kebutuhan dasar manusia tadi saya sebut tadi kalau untuk berkata tindakan yang salah tadi, kita apa dasar atau tindakan manusia untuk untuk tujuannya, untuk memenuhi basicnya. Inilah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, cinta kasih atau ingin rasa dimiliki, atau ingin memiliki atau dimiliki. Kemudian ada kesenangan, untuk mendapatkan kesenangan. Kemudian penguasaan. Kemudian kebebasan. Yang pertama sebenarnya bertahan hidup. Jadi orang itu bersalah mungkin untuk bertahan hidup. Kalau dia tidak melakukan kesalahan berarti dia akan mati. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia melakukan tindakan yang negatif gitu. Kemudian juga dia ingin mendapatkan cinta kasih atau ingin memiliki karena dia tidak mendapatkan, jadi dia membuatkan satu tindakan-tindakan yang negatif atau kesalahan. Kemudian kesenangan, dia anggap yang dilakukan itu oleh orang lain tidak salah, tapi dia senang melakukannya. Kemudian penguasaan, dia berkuasa, dia merasa bintang di kelas atau di dalam kelompoknya, maka dia bertindak dengan kekuasaan itu dia melakukannya. Kemudian kebebasan, dia ingin bebas dan tidak mau terikat oleh peraturan. Jadi untuk memenuhi kebebasannya dia melakukan hal-hal yang kita anggap tidak sesuai. Jadi untuk menanyakan keyakinan, maka tadi ada yang tiga institusi tadi ada validasi kesalahan, kemudian ada tadi menstabilkan identitas. Ini keyakinan ini ketinggalan Bu. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa gitu. Jadi belum ya ketinggalan Ibu. Kemudian intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konferatif. Jadi salah satunya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai dengan keyakinan kita? Kemudian kesepakatan apa? Jadi sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Kemudian saat ini kamu seharusnya buat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apa
kamu agar dapat segera mulai. Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin memperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan dari kesepakatan apa? Baik Ibu, kita itulah tadi Ibu tentang budaya positif atau dalam istilahnya ikhtiar modul 1.4 budaya positif. Kemudian adakah yang mau bertanya? Saya buka dari sesi tanya jawab ya Bu. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi atau untuk pendekatan positif di sekolah kita. Ada bertanya? Izin bertanya Bun. Ya Bu Dian silakan. Saya mau bertanya Bun masalah ini perbedaan penghukum dan manajer. Oke Dian, saya jawab buat kita semua ya. Berarti Ibu Dian tadi menanyakan tentang posisi kontrol dari guru, yaitu apa perbedaan penghukum dengan manajer. Selama ini kan ibu-ibu kita kebanyakan saya sendiri sebelum belajar dalam modul guru penggerak ini, saya kebanyakan jadi penghukum Bu Ibu atau Bapak. Jadi antara penghukum dengan manajer adalah tadi sudah ada di slide saya, kita share lagi ya Bu. Baik Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, atau monitor pemantau atau manajer. Yang ditanya kemudian tadi adalah perbedaan penghukum dengan manajer. Penghukum yang harus dihindari atau penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal, senantiasa dia percaya pada caranya sendiri. Jadi guru itu dengan cara dia sendiri, tidak memikirkan kebutuhan anak murid. Jadi ada yang disebut atau tindakan penghukum. Kalau manajer membuat bersama dengan murid apa atau mempersilahkan untuk bertanggung jawab atau perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau masalah atau permasalahan dirinya. Seorang manajer telah memiliki kemampuan di posisi baik teman maupun pemantau ataupun sebagai manajer menganalisis kebutuhan murid atau berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Itulah sebagai manajer beliau. Jadi bisa juga dalam perkataan bisa kita contohkan tadi. Ini Bu Dia, 5 posisi kontrol. Kalau sebagai penghukum, guru berkata, menghardik atau menunjukkan atau bisa menyakiti. Kemudian kalau manajer mengerjakan atau pertanyaan-pertanyaan, mengajak atau mengadakan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau guru, kalau dari perbuatan, kalau dia berkata, kalau kamu tidak melakukan awas ya, rasakan oleh kamu, itu contohnya penghukum. Tapi kalau manajer mengerjakan, apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki masalah kamu ini, gitu. Kemudian kalau bos membentak atau menyalahkan orang lain atau bisa berbohong. Tapi kalau dalam manajer dia menguatkan pribadinya, dia tidak mengontrol dirinya, tidak marah. Kemudian kalau kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas. Jadi kita tidak ada harganya sebagai hukum. Kadang-kadang murid kita ada dendam terhadap kita. Tapi kalau kita manajer, kita akan diletakkan oleh murid itu sebagai individu yang kemudian posisi dalam dunia berkualitas. Oh, bapak ini yang ngajar saya harus begini. Oh, ini bapak ini baik, biasa gitu. Kemudian kalau murid berkata kepada penghukum, biarkan saja, nanti pasti dia marah-marah lagi begitu. Tapi kalau kepada kita, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini ya? Bagaimana bapak ini karena baik gitu. Sudah mengerti Burian? Alhamdulillah Burian sudah paham.
Masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Tanya Bun. Oh, silakan Bu. Umpamanya kita telah melakukan restitusi terhadap murid yang melanggar keyakinan kelas. Namun melanggar lagi, gimana tuh Bun? Oke, terima kasih Bu Devi atas pertanyaannya. Bapak-bapak Ibu, kalau seandainya saya kurang menjawab, bantu ya Bapak Ibu. Kita kan sama-sama belajar. Jadi Bu Devi tadi telah melakukan restitusi. Kemudian anak itu melanggar lagi. Jadi bagaimana konsekuensinya? Baiklah, keyakinan kelas ini karena tidak sama dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kita kan berlaku untuk selamanya, guru yang membuatnya. Kalau keyakinan kelas ini ada batas waktu. Umpamanya setiap minggu, kalau perlu setiap minggu adakan refleksi. Umpamanya dalam 1 minggu itu sampai ada 50% atau ada orang yang melanggarnya, kita melakukan lagi. Kita buat refleksi atau kita buat keyakinan baru, bagaimana solusinya atau bagaimana konsekuensinya karena keyakinan kelas ini selalu dilanggar. Apa yang seharusnya lagi kita lakukan gitu. Ya Ibu Devi, jadi kita membuat refleksi bersama murid kembali atau menstabilkan kembali apa yang harus dirubah atau dalam keyakinan kelas itu untuk mengubah tingkah laku yang positif. Begitu Bu, apakah sudah puas? Baik Bu, alhamdulillah Bu Devi. Sudah puas. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya Ibu Sila ingin sedikit bertanya kepada Ibu Rahmayuni. Dari presentasi Ibu Rahmayuni yang dijelaskan tadi, saya banyak sekali mendapat pengetahuan. Tapi dari yang dijelaskan tadi, ada nggak Bu contoh kasus yang diselesaikan dengan posisi kontrol dan segitiga restitusi itu? Sekian, terima kasih. Baik Bu, saya sangat bersemangat dengan pertanyaan itu tadi. Tapi maaf juga kalau pertanyaan Ibu nanti kalau tidak puas kita ulangi lagi ya Bu, kita akan perjelas lagi nanti. Dari pertanyaan ini ada contoh kasus. Kebetulan dalam modul ini Bu, kami melakukan diskusi sebagai kolaborasi konsensual atau kolaborasi berkelompok. Jadi ada kasus yang kami lakukan. Baiklah, saya akan memperlihatkan. Ini Bu, analisis studi kasus budaya positif. Ini kebetulan kami persembahkan kelompok saya. Kemudian kami dibagi oleh fasilitator. Jadi kami berdiskusi. Kita dapatkan satu kasus, kemudian dalam penyelesaiannya dalam menggunakan restitusi. Betulkan Masawati dan saya sendiri Rahmayuni. Kasus satu ini sebenarnya Bu, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan namanya Pipi dan Natalia mengetahui hal itu dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur dengan halus. Namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah ngobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Pipi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya, dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengusulkan
mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka apabila dan memberitahukan kepada Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar ada lain waktu ketidakadaan guru agar Bu Eni yang menggantikannya. Pada kesempatan itu mereka tidak akan menunjukkan sikap santun. Nah, jadi dari Ibu Santi tadi sikap restitusi yang dilakukannya adalah restitusi tawaran, restitusi untuk belajar dari kesalahan, dan restitusi perbaikan hubungan. Nah, Ibu Santi memanggil Titi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Itu adalah restitusi tawaran. Kemudian Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Ingin melakukannya dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi itu. Jadi Ibu mengatakan ada kesalahan tadi, kemudian dia sebagai manajer. Kemudian dari Pipi dan Natali, restitusi yang mereka lakukan adalah perbaikan hubungan karena dia mau minta maaf. Kemudian diri dia ingin memperbaiki dirinya. Kemudian restitusi tawaran juga, bukan paksaan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan. Contohnya restitusi perbaikan hubungan, mereka pun akan memberitahu Bu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada mereka kepada sekolah agar di waktu lain Bu Eni yang menggantikannya. Kemudian dia minta maaf. Kemudian restitusi diri, fokus karakter, menguatkan. Pada kesempatan itu mereka akan menunjukkan sikapnya. Jadi dari Bu Eni, posisi kontrol yang dilakukan itu adalah membuat orang bersalah. Jadi Ibu Eni mencoba mendekati kedua muridnya perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus, namanya tetap berlaku tidak pantas. Jadi kemudian menggunakan kalimat teguran. Biasanya kalimat tegurannya menggunakan kata jangan dan kalimatnya biasanya berbentuk kalimat negatif. Itu. Nah, itulah contohnya Ibu. Dan kemudian ada contoh lagi. Kebetulan tugas saya akan lakukan dengan video. Nah, mari Ibu sama kita menyimak video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayuni, guru SD Negeri 004 Tabing, Kota Kampar Hulu, Kabupaten Kampar Riau. Pada kesempatan ini, saya CGP Angkatan 3 melakukan tugas modul 1.4A7 demonstrasi kontekstual budaya positif. Kali ini saya akan melakukan praktek segitiga restitusi terhadap murid saya di sekolah melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nanti ya makannya pas istirahat ya nak. Simpan dulu ya. Nah, kita lanjutkan lagi pelajarannya.
Ibu memanggil kami? Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Baik, Bu. Niza dan Karin, Ibu terima laporan dari guru BMR. Apa yang telah kalian lakukan? Coba ceritakan sama Ibu. Bu, kami lapar dari pagi, belum makan. Ibuku terlambat bangun. Aku juga, Bu. Orang tuaku buru-buru ke kantor. Jadi aku dikasih uang jajan aja. Disuruh makan di kantin. Pas mau makan terburu dan masuk. Aku bawa ke kelas, Bu. Oh, begitu. Ibu terima alasan kalian. Berarti orang tua kalian mungkin sibuk. Orang tua kalian begitu pasti ada alasannya. Dengan demikian, apa yang harus kalian lakukan untuk keluar dari masalah kalian ini? Apalagi dengan Bu Wiza. Wiza baik loh, Bu. Beri kesempatan untuk makan keluar. Kami tidak akan mengulangi lagi. Dari awal ke sekolah untuk sarapan biar tidak begitu lagi, Bu. Apa kalian kira Bu Wiza tidak tersinggung? Dan apa kalian tidak rugi ketinggalan pelajaran? Bu? Oke, bagus. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Boleh, kalian minta maaf pada Bu Wiza. Sudah tahu kita telah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas? Tahu. Jadi dalam masalah kalian ini, apa keyakinan kelas kita? Tidak boleh makan di saat kegiatan belajar berlangsung. Kemudian? Selalu menghargai dan menghormati orang lain. Bagus. Jadi kalian mengetahuinya. Ibu hargai keputusan kalian untuk memperbaikinya. Silakan sebelum masuk pergi kantor minta maaflah kepada Bu Wiza. Baik, Bu. Silakan keluar. Waktu ibu rapat, seksi keamanan melaporkan Dirga dan Fikron membuat Alpino menangis. Bagaimana cerita? Alpino main salam-salaman dengan Dirga membuat tangan Alpino sakit, Bu. Sakit tangan saya, Bu. Tadi Dirga dengan Pino main mungkin kesakitan, Bu. Saya cuma berpantun jalan-jalan ke bukit. Di bukit makan manggis. Jangan dikit kau nangis. Sampai nangis dia, Bu. Gara-gara Fikron berpantun, Alpino jadi menangis atau jadi manas gitu? Iya, Bu. Kan main pantun seru kali tuh, Bu. Oh gitu ya. Bagaimana dengan Dirga? Apa yang telah Dirga perbuat dengan Alpino? Kami juga main-main aja, Bu. Tadi awalnya bermain suka sama suka. Iya, Bu. Tapi Dirga kuatkan akhirnya Pino kesakitan dan nangis. Saya rasa tidak, Bu. Cuma sedikit aja. Saya Dirga main juga. Tidak, Bu. Dasar Pino aja yang cengeng. Tadi saya sudah minta maaf. Dirga sudah minta maaf. Kenapa Alpino masih menangis? Fikron silakan duduk di tempat kembali. 2 kali saya sudah minta maaf, Bu. Dirga 2 kali minta maaf kepada Alpino, masih menangis juga. Apa masih sakit? Cuma begini saja, tak ada sakit, Bu. Dirga, sekarang ibu bertanya apa manfaatnya main begitu sampai teman kesakitan dan nangis? Tidak ada, Bu. Cuma seru main aja. Oh, jadi kamu merasa keseruan dan senang tadi. Kenapa bisa menangis temannya? Nggak sampai nangis. Oh, sekarang yang belum minta maaf kepada Alpino, Fikron. Silakan minta maaf, Fikron. Perlu. Fikron memang hebat berpantun. Cuma pantun tadi kan menyindir teman, membuat hati Alpino sedih. Alpino mau memaafkannya? Mau. Sudah, Alpino berhenti dong nangisnya. Ya, Bu. Oke, Fikron, Dirga, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ibu tanya keyakinan kelas kita. Sekarang Dirga, apakah tindakan kamu sesuai kesepakatan keyakinan kelas kita? Tidak, saya mudah melanggar kesepakatan
Oke, kamu mengakuinya. Apa solusi kamu? Dengan minta maaf pada Pino dengan berjanji tidak mengulanginya lagi. Bagus, kita sudah mendapatkan dengan cara minta maaf. Sekarang Fikron, Kak, bagaimana solusinya keluar dari masalah ini? Minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi. Bagus, kita sudah dapat solusi. Jadi untuk anak-anak ibu semua, apapun permainan yang namanya bisa menyakiti teman, lebih baik tidak dilakukan. Semua kita seharusnya mematuhi keyakinan kelas, saling menghargai, tidak menyakiti orang lain, dan bermain bersama-sama dengan damai. Untuk Alpinos, apakah sudah memaafkan temannya? Sudah Bu, kita tidak boleh dendam. Oke, dengan ini mari kita lanjutkan pelajaran kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aniza. Ibu Rahmayuni telah merubah peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Saya telah melanggar keyakinan kelas tersebut. Ibu Rahmayuni menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Saya senang deh dan tak akan melanggar lagi dan akan menjadi murid yang lebih baik. Berprestasi. Semoga Bu Yuni sehat selalu dan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah segitiga restitusi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video saya tadi juga sebagai tugas saya dalam modul LMS. Kemudian teman-teman nanti saya ajak untuk angkatan berikutnya mengikuti guru penggerak begitu. Semoga kita sama-sama menegakkan disiplin positif di sekolah kita dan membuat sekolah kita lebih baik dan seperti pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baiklah, untuk terakhirnya kita akhiri dengan doa. Kita persilakan kepada Bapak Hairul memimpin doanya. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اجعلنا جماعة مرحومة ولا تفرقنا بعد تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعافنا واخواننا واكرم المسلمين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر مغفرة ذنبا الا غفرته ولا دين الا قضيته ولا حول الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا ومن ذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa tadi semoga bermanfaat dengan ibu-ibu agar diberi kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam berbahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bersama
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musliati, guru kelas 1 SD 004 Tabing. Mengenai Ibu Rahmayuni sebagai calon guru penggerak, dia sangat pantas disebut sebagai guru penggerak. Dia bukan saja teman mengajar di sekolah, melainkan dia sebagai kakak senior yang mau berbagi dan mengayomi kami semua. Sekarang sudah banyak perubahan di sekolah kami sesuai dengan profil Pancasila, yaitu kami melaksanakan gotong royong bersama dan kami melaksanakan Jumat bersih, sehingga kami sudah menciptakan sekolah bersih. Dan bercerita tentang keagama, kami berdoa dan membaca ayat-ayat pendek sebelum memasuki lokal dan sebelum memulai pelajaran. Dan kami akan meningkatkan kompetensi belajar seperti belajar laptop dan belajar komputer. Hidup guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juherman sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 004 Tabing. Mengenai sosok Rahmayuni sebagai calon guru penggerak, saya rasa pantas. Dalam profil Pancasila, dakwah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di sekolah alhamdulillah sudah terlaksana. Karena sebelum dan sesudah pembelajaran berdoa dan membaca ayat-ayat pendek. Saya sebagai guru agama mengarahkan siswa untuk melaksanakan sholat duha dan semoga profil Pancasila semua terlaksana. Hidup guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahran Azuri, kelas 6B. Sebelum dan sesudah belajar, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membaca ayat-ayat pendek, dan ibu masuk kelas kami selalu menyapa dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikra Lainet, kelas 6B. Saya dan teman-teman sangat senang dan selalu semangat dalam belajar di kelas. Sebab itu Ibu Rahmayuni memberi metode pembelajaran yang menyenangkan. Dan Ibu tidak pernah memberi hukuman bila kamu bersalah. Cuma Ibu Rahmayuni memberi kami nasihat dan sanksi yang mendidik sehingga kami tidak ingin mengulangi kesalahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.